Shalom, salam sejahtera, salam bertemu lagi. Hari ini saya ingin belajar Alkitab di dalam Perikop Mazmur 133. Perikop ini menyentuh tentang kehidupan yang rukun. Mari kita baca. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan keluar ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanahlah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Semua orang ingin diberkati, namun tidak semua orang menerima berkat itu dari Allah. Allah adalah sumber berkat, namun berkat Allah hanya akan turun atas orang-orang yang Ia sendiri mau berkati. Kita tidak dapat memaksakan Allah memberkati kita, kecuali kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mazmur 133 ini membukakan cara untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah. Dan cara itu sesungguhnya sederhana, walaupun juga tidak mudah untuk dilakukan, yaitu dengan diam atau hidup rukun satu dengan yang lain. Hidup rukun artinya hidup damai tanpa perselisihan satu dengan yang lain. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata saudara-saudara dapat menunjukkan kepada keluarga atau kumpulan keluarga, namun juga dapat diperluas dalam arti suatu persekutuan, komunitas, masyarakat, suku, ataupun bangsa. Keindahan dan kebaikan kehidupan yang rukun digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak di kepala Harun adalah minyak dari campuran rempah-rempah spesial yang dibuat hanya untuk imam besar di Israel. Tidak seorang pun boleh menggunakan minyak itu. Minyak itu begitu harum dan disukai oleh semua orang. Dan itulah gambaran kehidupan yang rukun itu, ingin dihirup oleh semua orang. Minyak rambut di kepala juga melambangkan keindahan, muka menjadi indah berseri ketika seseorang memakai minyak. Dan seperti itulah gambaran kehidupan yang rukun itu dalam pandangan Allah. Dalam ayat ketiga Mazmur yang di dalam perikop saya telah bacakan tadi, kehidupan yang rukun juga melambangkan keindahan, muka menjadi indah berseri ketika seseorang memakai minyak. Dan seperti itulah gambaran kehidupan yang rukun itu dalam pandangan Allah. Dalam ayat ketiga Mazmur di atas, kehidupan yang rukun juga digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung-gunung Hermon adalah gunung tertinggi di Palestina. Memang tidak berdekatan dengan bukit-bukit Sion di Yerusalem. Embun adalah air yang turun dari langit di malam hari, dan karena itu sangat murni dan bening. Embun adalah gambaran kemurnian dan berkat dari Allah. Karena oleh embun segala tumbuhan di bumi menjadi hidup. Seperti embun dari gunung tertinggi yang turun ke gunung-gunung Allah di Yerusalem, menyatakan bahwa kehidupan yang rukun adalah kehidupan yang indah, murni, dan mendatangkan berkat kehidupan dari Allah. Farsa akhir dari ayat terakhir itu berbunyi, sebab kesanahlah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanahlah menunjukkan kepada kumpulan, persekutuan, komunitas, masyarakat, suku,
bangsa, dan negara yang hidup yang rukun. Dan kehidupan yang rukun itu mendatangkan berkat dari Allah. Allah mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah untuk menerima sesuatu dari Allah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Itu kita boleh baca di dalam Matius 7 ayat 7 sehinggalah ayat 8. Namun dalam Mazmur yang saya bacakan tadi di dalam perikop 133, kita pun tidak harus meminta. Allah dengan inisiatifnya sendiri akan memerintahkan berkatnya karena kehidupan yang rukun itu. Nah, itulah hebatnya dampak kehidupan yang rukun. Rumah tangga yang rukun, persekutuan yang rukun, gereja yang rukun, bangsa dan negara yang rukun akan diberkati oleh Allah. Allah memerintahkan berkat karena Dia mencintai kehidupan yang rukun dan damai. Bila oleh kehidupan yang rukun Allah bekerja untuk memerintahkan berkat, bukankah itu juga berarti bahwa kehidupan yang tidak rukun akan menghalangi berkatnya? Ya, itu sudah tentu, dan sesungguhnya itulah juga yang hendak dinyatakan oleh firman di atas. Firman yang saya telah bacakan tadi itu. Dan kehidupan yang tidak rukun, yang penuh dengan dendam, kebencian, perselisihan akan menghalangi dan menghancurkan segala berkat dan anugerah dari Allah. Ada banyak orang yang hidup beribadah, siang malam bekerja keras, dan meminta dengan sungguh kepada Allah untuk mencurahkan berkatnya, namun tidak juga menerima berkat-berkat itu dalam kehidupan mereka. Dan sesungguhnya itu terjadi karena ketidakrukunan itu telah menghalangi berkat dan anugerah itu. Rumah tangga, komunitas atau masyarakat yang tidak hidup rukun akan kehilangan berkat dan anugerah dari Allah. Itu sebab betapa penting dan berharganya kerukunan itu. Sesungguhnya ada dua penyebab ketidakrukunan. Pertama adalah hati yang menyimpan rasa dendam, kebencian, dan pahit hati. Dan yang kedua adalah keirihatian terhadap orang lain. Jadi kita tidak boleh iri hati. Yang pertama adalah penyakit orang tua, karena umumnya orang yang tua lah yang sulit untuk melupakan perilaku buruk orang lain. Bandingkan dengan anak-anak yang tidak menyimpan rasa dendam dan pahit hati. Dan yang kedua adalah penyakit orang dunia. Orang dunia memang akan selalu iri hati dengan kelebihan dan keberhasilan orang lain. Namun, sebagai orang percaya, kita tidak harus memiliki sikap seperti itu. Karena itu, marilah merenungkan firman Tuhan ini. Marilah hidup damai dan rukun satu dengan yang lain. Marilah saling mengampuni dan bersikap kesatria untuk menolak perasaan iri terhadap kelebihan dan keberhasilan orang lain. Bila kita melakukannya, percayalah Allah akan memerintahkan berkatnya atas kita. Anugerah dan berkatnya akan turun menaungi kita. Dan sampai disinilah perikop firman Tuhan yang saya mau belajar hari ini. Dan biarlah kita merenungkan setiap kata firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita.
Ya, memang perselisihan itu seringkali tidak dapat dielakkan dalam kehidupan kita lah. Sedangkan saya dengan suami pun ada masa juga kami ada perselisihan paham bersama dengan anak-anak juga. Memang kita tidak dapat lari daripada perselisihan ataupun banyak pergumulan ataupun banyak proses yang kita melalui di dunia ini. Tapi kita bersyukur karena ada firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita, di mana firman Tuhan inilah yang dapat mengajar kita, memperbetulkan kelakuan, meluruskan apa yang salah, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang diberkati, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sampai di sini saja, kita berjumpa lagi di bab seterusnya. Selamat beraktivitas, God bless you.